Sini negeri kami, tempat padi terhampar luas, samuderanya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Samuderanya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda, relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat, untuk membebaskan rakyat. Padamu kami berjanji, padamu kami berbakti, untuk membebaskan rakyat, untuk membebaskan rakyat. Tulis antosan ulang neng gelis akan hoyong tebang upami teu aya pambengan tangtos bae urang tunangan. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dapur Sastra Channel ya. Nah, saya duduk dulu di sini ya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Keluarga sehat? Wah, luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat selalu nih. Dan ini rekan saya, ini salah satu rekan kami juga ya dari Dapur Sastra. Dan ini yang satu ini ya, ini juga hati-hati ya, bukan Nyi Roro Kidul ya. Meskipun ini pakai pakaian hijau ya. Ya, nah ini nih bukannya, ini insya Allah lah mereka semua di sini orang-orang yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Langsung saja barangkali nanti saya akan memperkenalkan orang-orang yang sangat luar biasa sekali ya. Sebab nah mereka bertiga ini selain sebagai ya boleh dikatakan seniman begitu ya, walaupun mungkin senimannya masih apa ya dalam berproses begitu ya, dalam berproses dalam artian menuju go internasional lah begitu ya. Nah ini adalah namanya Bapak Rian. Bapak Rian ya, yang ini namanya Bapak Rian.
Selain ini ya aktivitas Anda mungkin di dunia hiburan ya. Ini aktivitas lainnya apa nih? Aktivitas saya selain ini pijit-pijit yang kayak gini ya. Mijit kayak gini maksudnya gitu. Aktivitas saya juga saya alhamdulillah sudah berkeluarga gitu ya. Sudah berkeluarga. Selain aktivitas bermusik, saya juga memiliki keluarga gitu ya. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai lagi satu anak. Satu anak. Istri masih satu. Kemungkinan masih punya jadi 2 nih. Iya, masih satu. Ya, walau alam. Ya, yang penting sehat-sehat sekeluarga ya. Alhamdulillah. Saya juga aktivitasnya itu di sekolah. Di sekolah saya alhamdulillah mengajar di sekolah SMP 1 Cigana Mekar di sana. SMP Negeri Cigana Mekar. Mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia khususnya Bahasa itu ya. Indonesia. Itu yang linear gitu ya. Berarti selain mata pelajaran Indonesia, Selain mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga alhamdulillah mengajar mata pelajaran seni budaya. seni budaya. Seni budaya. Nah, ya Pak Parian ya. Ya alhamdulillah tah kangge Bapak Ibu ya khususna tah rekan-rekan di SMP Negeri Cigana Mekar. Tah alhamdulillah ya. Ini guru rekan dari guru gitu ya. Ya. Ya, bisa tampil di acara channel Dapur Sastra dan ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Nah, jangan lupa ya di subscribe. Nah, ini selanjutnya ya, yang ini tidak kalah. Oh iya, maaf. Selamat sore, selamat petang, selamat wayah kieu lah ya. Nah, ini dengan siapa ini? Nama saya Henki Pratama, Kang. Pak Hengki. Iya, Pak Hengki. Henki. Henki. Iya, Ya. enggak pakai enggak. Henki. Iya. Henki. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak Henki ya pemirsa, Akang Henki. Nah, Akang Henki selain aktivitas berkesenian gitu ya, aktivitas lain apa nih? Sama Kang, saya juga mengajar di salah satu SMK negeri. SMK negeri mana, Pak? SMK Negeri 4 Kuningan. Top Kuningan top sama sekali ya. Cirebon. Nah, Pak Henki Iya. di SMK Negeri 4 Kuningan ini Iya. mengajar mata pelajaran apa? Saya yang linearnya mengajar bahasa Indonesia, Kang. Bahasa Indonesia Iya, juga. Bahasa dan Lulusan sastra dari Indonesia. Lulusan dari Universitas Uniku Kuningan. juga. Iya Luar dong. biasa. Dari Uniku juga. Prodi PBSI. PBSI tangguh Iya. lagi tadi. Tangguh. Wah, luar biasa, Luar biasa, alhamdulillah Kang ya. Uhun. Sangat luar biasa sekali. Selain mengajar bahasa Indonesia, aktivitas lain? Saya di sekolah juga sama. Selain bahasa Indonesia di seni budaya. Seni budaya juga. Iya. Sama dengan ini. Sama dong. Wah, luar biasa. Sing sirah. Saya ingat lagu itu. Ya, kalau lihat Luar gitar biasa. dimainkan Berarti begini ya. Kang Kiki juga boleh punya. saya sampaikan salam dulu nih Boleh, untuk boleh. teman saya. Boleh. Nah, Siapa? Kang Siapa? Breu, Iya, semoga Kang Anda Breu. nonton ya acara ini. Jadi saya lihat gitar seperti ini selalu ingat Anda ya di sebuah tempat sambil bernyanyi. Iya, Sir Gobango, sir. Aduh, saya selalu teringat Mas Breu. Semoga Anda nonton ya Berarti acara ini punya ya. kenangan indah ya sama Ya, Mas Breu ya. Punya kenangan Mas indah Breu ya. itu siapa, Bang? Ya, jadi Mas Breu itu salah seorang rekan saya yang dulu pernah mengalami tragedi. Oh, tragedi. Ya, jadi Tragedi dia apa? pergi ke sebuah tempat wisata, Iya. yang mana tempat wisata itu ya ternyata dikunci. Ya, dia di sana sendirian sampai ngebel gitu ya. Nah, jadi Oh, Mas Breu yang itu saya juga punya cerita dengan Mas Breu itu. lah tuh kayak sebentar. Ini jadi terbalik ke Tio. Kembali dari ke ieu ya cara inti euy. Sangat, Sering lah sangat. mah. Hampura ya Mas Breu, hampura bisa eta Mas Breu nya. Lain diungkit-ungkit ya mah ya mengenang kejadian Mas Breu, maaf Iya, ya. Ya, balik lagi ya nih Ya, ke kembali pertanyaan lagi yang ya. lebih serius ya. Siap. Kang. Jadi begini. Iya, gimana? Selama Anda mengajar di sana, tadi kan ya mengajar Iya. bahasa Indonesia, mengajar seni budaya, gitu ya. Nah, ini kira-kira kok bisa Anda jurusan bahasa Indonesia, tapi kok ngajarnya seni budaya juga gitu ya?
Suatu pertanyaan yang luar biasa, Kang. Di sini saya punya tentunya dari kreativitas ya. Kreativitas saya lahir itu di yang ini nih. Dapur Sastra Universitas Kuningan. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong untuk rekan-rekan kita ya Dapur Sastra. Alhamdulillah. Setidaknya telah menciptakan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang Hebat. penuh dengan kreativitas begitu ya. Ya lanjut lagi ya. Nah, di sana saya juga selain mengajar bahasa Indonesia dan seni budaya, saya kebetulan dipercaya untuk memegang salah satu ekstrakurikuler ya. Saya juga pembina di sana. Oh, pembina juga. Iya. Luar biasa sekali ini ya. Iya, luar biasa. 2 mapel dipegang, ditambah pembina. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Salutlah untuk Anda ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, ini apa nih? Pembina apa? Pembina seni namanya Bengkel Seni Dangyang Gending SMK Negeri 4 Kuningan. Waduh, luar biasa ini. Bengkel seni ya. Wah, ternyata apa namanya memang ya, yang namanya di sekolah tidak harus terpaku pada pelajaran akademik saja mungkin Iya ya. dong. Nah, jadi untuk salah satu sarana pengembangan bakat siswa, Bakat siswa, misalnya ya. ya, minat siswa seperti itu iya. ya. Ya mungkin disalurkannya lewat Ekstrakurikuler kegiatan di sana. ekstrakurikuler ya. Iya, Wah, tambahan luar di biasa sekali ya. Ya, Iya. pemirsa ini buat rekan-rekan yang kebetulan ya ada di SMK Negeri 4 ya. Nah, ini sosok yang sangat luar biasa sekali ya, sebab selain Pak Hengki ini bisa mengajar, nah secara KBM gitu ya, tapi mampu juga menyalurkan hobinya ya sebagai apa namanya berkesenian ya, yang mana bisa disalurkan kepada anak didiknya ya, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini yang terakhir yang sangat luar biasa sekali ya, dengan topinya yang di balik seperti ini ya. Nah, ini saya ngomong-ngomong pernah punya pengalaman menarik juga ya, ketika di sebuah tempat ya, di mana namanya itu ya, pas pementasan drama ya. Nah, ini salah satu sosok ya yang menjadi orang di balik apa namanya ini ya, penciptaan atau aransemen musik teater seperti itu ya. Nah, ini. Nah, dengan siapa ini? Cek. Dengan Andri. Andri. Iya. Wah, luar biasa sekali ya, Andri. Pak Andri berarti. Iya. Dipanggil di sekolah, kerja di sekolah atau di sekolah juga? Iya. Seperti dengan yang lainnya, dengan Ya. teman-teman yang lainnya, saya berada di sekolah juga. Sekolah juga, aktivitas? Oh iya, aktivitasnya berada di sekolah swasta yang ada di Kuningan. Kuningan juga. Iya, di Desa Pusing. Pesing. Wah, Oh. dekat ke tempat wisata si Domba kalau Iya, tidak salah ya. itu betul sekali. Luar biasa sekali. Oh, boleh Di tahu sekolahnya, nama sekolahnya? SMP, SMA itu Jalaksana. Itu Iya, Jalaksana. betul. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, siswa-siswi yang ada di SMA atau SMP itu. Ini adalah Bapak Guru yang sangat luar biasa sekali bisa hadir di acara Dapur Sastra ini ya. Nah, bagi siswa dan siswi SMP dan juga SMA itu ya, tentu sudah tidak asing lagi tentunya ya dengan sosok yang baju hijau ini ya. Nah, ternyata beliau ini orang yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi Anda ya sebagai siswa dan siswinya beruntunglah ya memiliki seorang guru yang multi talenta ya, luar biasa sekali. Nah, omong-omong ya, tadi pada saat pembukaan saya menyimak lagu yang didendangkan. Itu luar biasa sekali ya, sampai saya tadi di belakang panggung ya joget-joget gitu ya, tapi jogetnya bukan joget ala dangdut gitu ya, tapi semangat lah begitu ya. Tapi nih saya menyimak lirik lagunya ini ya, kok ini mirip puisinya Wiji Tukul kalau tidak salah, Darah Juang. Iya, betul. Tapi Betul, ini betul. sebelumnya bukan lagu, Mas, tapi bukan lagu. musikalisasi puisi. Oh, musikalisasi puisi. Iya, Oh, Mas. berarti yang tadi didendangkan itu musikalisasi puisi. Iya, betul. Wah. 100 buat Anda. Luar biasa sekali. Nah, berarti ini apa namanya, tepat sekali ya, terutama ya di bincang-bincang Dapur Sastra ini ya, dengan tema kita kali ini, khususnya ya adik-adik yang di SLTP ya, khususnya kelas 8. Nah, ini ada materi tentang puisi ya, di dalamnya itu membahas tentang musikalisasi puisi. Nah, barangkali ini bisa jadi referensi ya, nah untuk pembelajaran
tentang musikalisasi puisi ya. Ya mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ini ya. Nah nih berarti omong-omong ya nih kan tadi berbicara tentang musikalisasi puisi. Nah barangkali bisa dijelaskan begitu ya. Sebetulnya apa itu musikalisasi puisi itu sendiri? Siapa nih yang akan Ya mungkin menjelaskan? senior saya dulu ya. Oh, yang menjelaskan Pak itu. Hengki. Iya, Pak Oh, Hengki. iya, silakan. Karena dia Barangkali senior saya Pak di Hengki. kuliahan gitu. Iya ya luar biasa. Pak Hengki, barangkali bisa dijelaskan gitu ya. Baik, tentang musikalisasi puisi berarti ya, Kang Kiki. Musikalisasi puisi pada dasarnya adalah salah satu penggabungan ya, di mana penggabungan musik, baik nanti di sana di dalamnya ada irama, gitu kan, dan lain sebagainya. Penggabungan antara musik dengan puisi. Maka di sana akan menciptakan suatu kolaborasi antara lirik puisi dengan musik, maka disebut dengan musikalisasi puisi. Berbicara tentang musik juga universal ya Pak, gitu. Tergantung kita menikmatinya seperti apa. Kalaupun di sana musiknya beraliran dangdut, tapi kan kita juga bisa menikmati dari lirik dangdut tersebut masuk tidak pesan yang disampaikannya, gitu kan? Seperti itu. Iya, maka ketika kita akan memusikalisasikan puisi juga, kita harus benar-benar paham tentang puisi tersebut. Isi puisinya itu berarti. Iya, isi puisi tersebut harus juga paham. Karena pada dasarnya bahwa kita bermain musik ataupun kita menyampaikan pesan lewat sebuah musik itu benar-benar harus tersampaikan kepada orang yang menonton atau mendengarkan ya. Karena berbagai macam genre musik ya tentunya kan Iya. ya. Kita berbicaranya tentang musikalisasi puisi, entah itu rock, pop, metal, dangdut, reggae ataupun yang lain sebagainya, tentu itu adalah salah satu bentuk ekspresi manusia, gitu kan, bentuk ekspresi manusia yang memang penyalurannya lewat sebuah musik untuk menyampaikan pesannya. Itu. Wah ini Iya. luar biasa sekali ya. Nah berarti ketika akan memusikalisasikan puisi begitu ya. Mm-mm. Berarti kita harus paham dulu isi puisinya seperti Yang apa. pertama begitu seperti ya. itu. Ya, jadi kita terlebih dahulu bisa melihat beberapa antologi puisi yang memang kita akan mencoba puisi tersebut dimusikalisasikan ya. Kita memilih lah, intinya memilih dulu. Dan yang kedua, tentu juga kita harus menganalisis puisi tersebut gitu. Unsur intrinsiknya Iya, begitu ya. unsur intrinsiknya, mulai dari tema, ada rasa sampai dengan amanatnya juga kita harus benar-benar memahami itu, gitu. Karena apa? Kita akan mudah ketika membuat sebuah nada, ketika kita sudah mencoba untuk menganalisis isi dari puisi tersebut. Contohnya, ini puisi arahnya ke arah sedih atau gembira atau apalah gitu. Semangat gitu kan. Seperti tadi kannya itu Iya. menggebu-gebu begitu ya. Iya, seperti itu, Kang. Jadi biar nanti nada pun bisa masuk dengan tepat ya dengan puisi tersebut. Itu ya. Terus juga pembawaannya, rasanya yang harus benar-benar kita pahami. Rasa di puisi tersebut itu harus benar-benar pesannya tersampaikan kepada siapa yang mendengarkan atau siapa yang menonton di sana. Gitu, apresiatornya harus ini. Gitu. Terus ini ketika akan memusikalisasikan puisi, nah ini ada pengaruh tidak semacam begini. Misalnya saya ternyata senang di musiknya itu alirannya dangdut misalnya atau alirannya pop misalnya. Nah, nanti itu mempengaruhi enggak ketika akan memusikalisasikan sebuah puisi? Maksudnya genre mungkin ya. Iya, genre. Nah, genrenya gitu kan. Sebenarnya sah-sah saja, entah itu puisi mau bergenre dangdut, entah itu puisi mau bergenre pop, ska, reggae, blues dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Kan kita kembali lagi ke isinya itu. Kalau misalkan isinya tentang keagamaan, tentang melau mungkin gitu ya. Kalau menurut Kang Kiki, enak nggak kalau misalkan puisinya isinya melau tapi didangdutkan? Iya. Jadi ya pada intinya mungkin ya harus sesuai begitu Iya, ya. iya. Ya luar biasa Harus sekali ya. sesuai. Berarti intinya ketika kita akan memusikalisasikan itu ya kita harus tepat gitu ya. Menganalisis dulu puisinya, lalu nah aransemen atau
musiknya seperti apa, berarti harus tepat seperti itu ya, Iya, dengan berarti- isi puisi tersebut seperti itu berarti ya Iya. intinya. Nah, omong-omong nih ya, tadi kan berbicara musikalisasi puisi gitu kan. Nah, saya pernah melihat juga gitu ya, ketika ada seseorang baca puisi, tapi diiringi dengan musik gitu ya. Iya, iya. Nah, itu bisa dikategorikan musikalisasi puisi juga tidak? Ini sepemahaman saya aja ya Kak ya. Iya. Gini, jadi di dalam musikalisasi puisi ini kita dibagi menjadi 3 bagian nih, ya. Yang pertama itu ada musikalisasi puisi awal namanya. Musikalisasi awal. Awal, ya. Dimana itu ada instrumental musik, ya. Jadi ada yang membacakan full lirik puisi tersebut dibacakan, terus diiringi dengan musik. Nah itu namanya musikalisasi puisi awal. Nanti kita contohkan ya. Boleh. Terus yang kedua, di sini juga ada yang namanya musikalisasi puisi campuran nih. Campuran. Campuran ini di mana ada yang dibacakan serta juga ada yang dinyanyikan itu. Jadi Setengah-setengah. ya, setengah-setengah, ada dibacakan, ada juga yang dinyanyikan. Nah, yang ketiga di sini ada yang disebut dengan musikalisasi puisi terapan. Jadi seluruh dari teks puisi atau lirik puisi tersebut itu dinyanyikan secara full. Oh, seperti yang tadi berarti ya, yang itu tadi yang awal didendangkan. namanya, Oh, ya, berarti namanya yang tadi musikalisasi didendangkan itu puisi. namanya musikalisasi puisi terapan. Terapan, Oh, iya, terapan. Nah, itu. barangkali ya buat pemirsa terutama ya adik-adik siswa-siswi ya khususnya SLTP ya kelas 8. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya sebab di materi bahasa Indonesia khususnya ya ini ada pembelajaran mengenai puisi ya di mana di dalam pembelajaran tersebut ya membahas tentang musikalisasi puisi. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan referensi seperti itu. Nah, tadi kan bisa dikatakan sudah dicontohkan ya musikalisasi terapan gitu ya. Iya. Nah, barangkali bisa dicontohkan lagi contoh musikalisasi awal misalnya dan campurannya ya. campuran gitu. Nah ini juga bukan hanya sekedar di SMP Kang. Pembelajaran musikalisasi puisi juga yang berhubungan dengan puisi di sini juga ada di kelas SMA, SMK juga ada. SMK. Iya. Nah jadi musikalisasi puisi ini dipelajari. Ini sebenarnya apa ya? Lebih mengarah ke cara Mengapresiasi puisi berarti apresiasi ya. puisi, terus juga lebih mudah mungkin ya kepada siswa-siswi SMA, SMK, SMP juga mendapatkan suatu pesan puisi itu dengan musik lebih Jadi mudahnya lebih gitu. kena lah Lebih begitu kena, ya. Lebih mudah begitu ya. Benar. Luar biasa Lebih mudah. memang ya. Gitu. Karena musik secara tidak langsung sehari-hari sudah menjadi makanan Iya. para anak-anak SMP. Iya, SMA ya apalagi ya gitu. anak-anak SMP atau apa ya. Iya. Dikit-dikit main TikTok kan ya. Iya. Pok gitu ya. Iya. Ya, dengan lagu-lagunya itu ya. Iya, iya, betul, Mudah-mudahan betul. ini jadi referensi juga Kalau lah buat lagi- para pelajar khususnya ya tentang musikalisasi puisi begitu ya. Iya. Oh ya, nah ini tadi sudah dicontohkan ya. Ternyata musikalisasi puisi itu ada musikalisasi puisi terapan. Awal dulu. Musikalisasi apa? Awal, Awal ya, iya. musikalisasi awal, Campuran. musikalisasi campuran dan musikalisasi terapan. Nah, untuk contoh musikalisasi kalau balelonya maaf ya. Untuk contoh musikalisasi awal, nah nanti kita akan sajikan spesial ya sebab Sujud karya Mustafa Bisri. Bagaimana kau hendak bersujud pasrah, sedang wajahmu yang bersih dan sumringah, keningmu yang mulia dan indah, begitu pongah minta sajadah.
melihatnya seperti iblis saat menolak menyembah bapakmu dengan congkak. Tanah hanya patut diinjak. Tempat kencing dan berak, membuang ludah dan dahak, atau paling jauh hanya jadi lahan pemanjaan nafsu serakah dan tamak. Apakah kau lupa bahwa tanah adalah bapak dari mana ibumu dilahirkan? Tanah adalah ibu yang menyusuimu dan memberi makan. Tanah adalah kawan yang memelukmu dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Singkirkan saja sajadah mahalmu, ratakan keningmu, ratakan heningmu, tanahkan wajahmu, pasrahkan jiwamu. Biarlah rahmat agung Allah membelai dan terbanglah kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima ya. kasih juga. Sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Semoga. Terima kasih ya Kiki. Ya, alhamdulillah. Di sana juga selain kita benar-benar bisa menikmati ya karena ada alunan-alunan musik, puisi dibacakan juga. Ini ada manfaat musikalisasi puisi ini juga ada manfaatnya. Oh, manfaatnya. Ya. Nah, yang pertama seperti apa nih? dengan tadi contoh yang pertama tentang musikalisasi puisi awal itu kan ada yang dibacakan ya, ada juga diiringi ya. Nah ini kalau teman-teman di rumah, adik-adik gitu kan, benar-benar menyimak puisi tersebut, itu membangkitkan imajinasi, terus juga mudah untuk memahami isi. Itu. Betul ya. Ya. Dan juga musikalisasi puisi tidak harus yang melo-melo, enggak. Ajang hiburan, ajang senang-senang dalam sebuah lagu pun bisa. Bisa. Gitu, Wah, iya. luar biasa Semangat sekali. gitu kan tadi kan? Iya. Iya. Nah, Itu Kak, tadi kan itu contoh dari musikalisasi puisi awal. puisi awal ya. Mm-mm. Nah, berikutnya tentu Ya. ya nih kita akan contohkan juga puisi atau musikalisasi puisi terapan ya. Campuran dulu. campuran. Iya. Ya, campuran. Nah, Mm-mm. nah Tuhanku dalam terbangun, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau, penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi.
Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Jayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Biar susah Tuhanku, mengingat kau. aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, Cahayamu di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya, terima kasih untuk Teh Fani atas penampilannya ya. Semoga apa yang tadi dipentaskan bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya, terutama para pelajar khususnya ya, di mana dalam bincang-bincang Dapur Sastra ini. Alhamdulillah gitu ya, kami bisa menghadirkan beberapa narasumber yang sangat luar biasa sekali begitu ya. Nah, barangkali di penghujung acara itu ya, kira-kira menurut Pak Rian barangkali ada pesan-pesan yang hendak disampaikan berkenaan dengan bincang-bincang kita pada kesempatan ini ya, mengenai musikalisasi puisi. Ya, barangkali khususnya untuk pelajar begitu ya, ataupun mungkin guru yang seprofesi seperti itu. Baik, untuk pesan dan kesan ya. Pesan dan kesan dari saya mungkin hanya sedikit ya, Pak Kiki. Untuk pesan dan kesannya khususnya untuk para pelajar yang belajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu ya, itu ada yang namanya materi tentang puisi, khususnya saya mengajar di SMP Pak Kiki ya. Artinya di SMP itu salah satunya di kelas 7 ada. Kalau di kelas 7 materi puisi lama ya, pantun, syair, gurindam. Kalau di kelas 8 khususnya itu ada puisi baru gitu ya. Di dalamnya itu ada suatu materi puisi yang dimusikalisasi gitu. Nah, salah satunya itu puisi yang dimusikalisasi itu. Jadi untuk para pelajar, kalian belajar mengenai musikalisasi puisi ini, artinya diharapkan kalian itu untuk bisa peka terhadap suatu karya yang namanya puisi. Artinya di dalamnya itu yang terdapat unsur intrinsik dari puisi, ada tema, nada, rasa, amanat yang disampaikan dari isi puisi itu bisa disampaikan melalui musik gitu ya. Salah satunya medianya media musik gitu ya. Begitupun musik juga yang mendasari dari suatu isi puisi itu, salah satunya musik juga memiliki dasar dari suatu nada. Nada misalnya kalau nada sedih gitu ya, musik diiringi musiknya dengan nada minor biasanya. Kalau misalnya puisi yang isi puisinya tentang suatu kegembiraan, kebahagiaan gitu, itu bisa diiringi dengan
nada mayor misalnya, itu salah satunya itu. Mungkin itu saja yang pesan dan kesan dari saya gitu. Itu saja mungkin ya Pak Ki. Baik, terima kasih. Selanjutnya barangkali dari Pak Henki. Baik, Kang Kiki, ada sebuah pesan buat kita semua aja ya. Mari kita sama-sama berkarya, terus untuk menghasilkan karya-karya terbaik siswa ataupun siswi ataupun kita semua yang ada di sini ataupun penonton yang ada di rumah semua, karena sebuah karya akan hidup mewakili ketika raga kita sudah mati. Mungkin seperti itu Kang. Jadi kita meskipun sudah tidak ada, sudah mati, ketika kita memiliki karya maka karya itulah yang akan dikenang oleh orang lain. Gitu. Jadi berkarya untuk kehidupan. Gitu Kang. Tentu juga untuk kalian semua, mari luapkan emosinya lewat sebuah karya. Kepada siswa tidak boleh arogan. Menikmati musik juga tidak harus jungkir-jungkiran dan lain sebagainya. Tetapi mari kita sama-sama luangkan hati kita kepada orang lain, entah itu kepada ibu, entah itu kepada pacar dan lain sebagainya lewat sebuah musikalisasi puisi. Itu akan lebih manfaat, mungkin juga lebih wow. Ya seperti itu Kang. Itu saja Kang yang bisa saya sampaikan, berkarya untuk kehidupan. Ya, terima kasih. Nah, terakhir barangkali Pak Andri atau Kang Ucil. Ya sama halnya dengan yang lain. Jadi belajar, kalau dari saya untuk pesan semuanya mungkin ya, bukan hanya pelajar, belajarlah memaknai hidup ya. Jadi apapun yang memang ada di kehidupan kita sehari-hari tolong dimaknailah. Baik itu dari puisi, baik atau dari apapun. Kalau kata Mas Rian, belajarlah peka. Kalau dari Mas Hengki, teruslah berkarya. Maka ketika kepekaan itu tumbuh pada diri kita sendiri, maka karya tersebut akan hadir dan muncul terhadap apapun yang kita ekspresikan. Jadi kalau tadi disebutkan jangan arogan segala macam, maka luapkanlah emosimu, emosi kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna. Bukan hanya di musikalisasi aja, tapi bisa meluapkan ke seni rupa, bahkan seperti ini meluapkan emosi-emosi ke dalam lukisan, atau meluapkan emosi ekspresinya ke dalam tulisan, ataupun ke musik, ataupun ke tari, ataupun ke drama dan yang lainnya. Jadi pintar-pintarlah untuk memaknai apapun yang memang ada di sekitar kita, dan teruslah berkarya, karena hal yang paling berharga itu adalah karya kita sendiri yang akan selalu dikenang meskipun kita sudah tiada, maka karya kita akan tetap hidup. Dan terima kasih kepada almarhum Pak An Sugianto Mas atas karya-karyanya yang telah mendidik, membina kami sehingga kami di sini bisa menjadi seseorang yang memang bisa memaknai artinya hidup dan memaknai hal apapun. Teruslah berkarya dan tetap semangat dalam hal apapun. Terima kasih, itu mungkin dari saya Mas Kiki. Baik, terima kasih untuk Pak Rian, Pak Enki dan juga Pak Andri ya. Barangkali demikian ya bincang-bincang Dapur Sastra kali ini. Semoga apa yang kami sajikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi para tenaga pendidik barangkali ataupun para pelajar. Semoga acara atau tayangan di Bincang-Bincang Dapur Sastra ini bisa menjadi referensi dalam pembelajaran, khususnya mengenai pembelajaran musikalisasi puisi ya. Nah, tentu saja dari bincang-bincang kita ini secara garis besarnya musikalisasi puisi ya merupakan salah satu bentuk atau langkah mengapresiasi terhadap karya sastra yakni puisi begitu ya, sehingga karya sastra ini akan semakin tetap dikenal oleh banyak orang dengan cara beragam dalam penyampaiannya. Barangkali itu saja ya. Dan tentu terima kasih juga ya untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Ciganda Mekar dan SMKN 4
Kuningan beserta bengkel seninya ya, terima kasih. Dan tentu tidak lupa juga keluarga besar SMP dan SMA ITUS Jalaksana Kuningan. Dapur Sastra sangat berterima kasih ya, dengan adanya orang-orang yang luar biasa ini, akhirnya bincang-bincang Dapur Sastra pada kesempatan ini bisa berjalan dan memberikan mudah-mudahan gitu ya, memberikan motivasi ataupun edukasi yang baik. Dan tidak lupa juga ya, terima kasih juga untuk keluarga besar MTS Negeri 7 Kuningan dan SMK Bakti Indonesia Kuningan. Ya, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk mengenang atau untuk mengapresiasi karya-karya para senior kami ya, Dapur Sastra, barangkali ini ada salah satu lagu ya yang selalu kami dendangkan dari karya senior kami begitu ya. Dan untuk Kang Abul atau Kang Agung ya, terima kasih atas karya-karyanya. Kami selalu mengapresiasi karya-karya para senior-senior kami ya. Dan mungkin di penghujung ya, ini sebagai bentuk apresiasi dari kami terhadap karya-karya dari senior-senior kami di Dapur Sastra. Sedikit persembahan mungil ya dari kami dengan Mas Dapur Sastra gitu ya. Nah, silakan ini selamat dinikmati ya yang ada di rumah, dan tentu ya salam hangat bagi keluarga di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten kami berikutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak tertinggal dengan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga komen-komen positif yang membangun kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok menentang kita, kami akan selalu ada. Kami akan selalu ada demi harumkan tempat kita. Walaupun esok beda muka, kami akan selalu ada. Satukan perbedaan kita, satukan persaudaraan kita, kepalkan semua tangan kita. Kita semua pasti bisa, kita semua pasti bisa, kita semua pasti bisa.